ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Makanya ada hukum di dalam fikih itu namanya hukum kisos. Tujuan kisosnya itu apa? Tujuan kisos yang pertama itu adalah menegakkan hukum Allah agar manusia hidup di dunia ini dengan aman, nyaman, dan tentram. Tidak ada yang tersakiti oleh siapapun. Semua dibahas di dalam Al-Quran dengan hukum yang sangat komplit. Sudah dibahas semuanya. Yang begal, yang maling, yang zina, yang mabuk, yang teler, yang judi, yang ini semuanya sudah dibakukan hukumnya di dalam syariah. Sehingga apa? Sehingga adanya hukum-hukum kisos inilah tujuannya bukan karena Islam itu kok serem gitu. Mau bunuh masa dibunuh juga? Ya emang harusnya gimana? Kan harus adil. Al-udhuna bil udhuni wasinna bisinni wal juruha qisas kata Allah. Telinga balas telinga. Luka balas dengan luka, leher balas dengan leher, jempol balas jempol. Itu adalah hukum qisas, hukum yang paling adil. Yang tidak bisa diganti dengan apapun ya hukumnya Gusti Allah. Gak bisa dinegosiasi. Zina hukumnya udah jelas hukumannya. Mabuk udah jelas. Zina jelas. Nyolong hukumnya jelas. Potong tangan dan lain sebagainya dengan memenuhi syarat dan hukum-hukumnya itu pas. Gak ada ceritanya kasihan malingnya. Potong tangannya. Udah nyolong 270 triliun ya wajar kalau dipotong. Hah? Orang yang nyolong ayam jadi gebukin sampai babak belur kan gitu. Masa yang banyak dibiarin aja. Hah? Jadi ada. Nyolong kira-kira nyolong berapa yang menjadikan hukum Allah ditegakkan. Berapa kadarnya? Ada kadarnya. Tapi kalau cuman nyolong yang sedikit itu kadang masih diampuni sama syariat. Tidak sampai potong tangan. Tapi bukan berarti kalau diampuni nggak dosa. Berarti kalau diampuni, berarti kalau nyolong sedikit nggak dosa. Besok saya mau nyolong dikit-dikit aja. Cabe kalau banyak dosa. Jadi nyolongnya 5 biji tiap pagi. Nanti siang dikit 5 biji lagi. Di total 10 kilo sehari. Jangan kalau dikit-dikit boleh. Lo kata siapa? Bukan berarti kalau tidak memenuhi syarat sehingga tidak potong tangan, bukan berarti tidak dosa. Dosanya tetap. Tapi potong tangannya yang ditiadakan karena belum memenuhi syarat. Baik. Sama. Jadi hukum-hukum Allah itu semuanya ada prosedur-prosedurnya. Kalau memenuhi syarat, ya ditegakkan. Wajib, nggak bisa dinegosiasi. Oh saya ganti dengan ini, oh nggak bisa. Oh diganti dengan penjara, oh nggak bisa. Hukumnya Gusti Allah. Tapi kalau hukum yang dibuat oleh negara, ya silahkan. Tapi kalau hukum yang dibuat oleh Allah di dalam Al-Quran, ya sesuai dengan itulah kita harus kerjakan. Kisos. Sehingga apa? Sehingga dengan hukum Allah yang ditegakkan, inilah akan mengurangi semua bentuk kemaksiatan dan kezaliman. Tapi saat ini, ketika hukum Allah tidak ditegakkan, banyak orang yang tidak menegakkan itu semuanya, sehingga terjadilah banyak saat ini pembunuhan. Banyak yang bunuh. Zina di mana-mana, nyolong di mana-mana, begal di mana-mana, mabuk di mana-mana. Semuanya apa? Berawal dari hukum Allah yang tidak ditegakkan. Baik. Allah Subhanahu wa taala, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'tada 'alaikum." Artinya apa? Allah itu paling adil kepada hambanya. Tidak ada pilih kasih. Sehingga apa? Sehingga Allah memperlakukan hambanya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ketika manusia diciptakan oleh Allah sebaik-baik ciptaan, ya hukumnya sama semuanya. Enggak ada pandang bulu di dalam menerapkan syariat. Jadi yang siapapun yang melakukan kemaksiatan, ya disitulah harus ditegakkan. Manusia sebaik-baik ciptaan, tapi ada hal-hal yang menjadikan manusia yang baik tadi dicap menjadi tidak baik. Kenapa tidak baik? Yang tadinya diharamkan dialirkan darahnya menjadi dibolehkan dialirkan darahnya. Tadinya darahnya itu haram dialirkan, sekarang menjadi harus dialirkan. Kenapa? Sebabnya ada yang membolehkan itu semuanya. Di antaranya orang murtad yang menyekutukan Allah dan lain sebagainya.
Orang yang membunuh. Orang yang membunuh tadinya tidak boleh dialirkan darahnya. Cuman karena dia melakukan suatu kemaksiatan yang tadinya darahnya diharamkan untuk dialirkan, gara-gara dia membunuh menjadi dibolehkan karena hukum qisas. Jadi itu adalah hukumnya Gusti Allah.